Halo, selamat datang kembali di channel YouTube ini bersama saya Imelda Indriani Alfia. Kali ini kita akan ngebahas salah satu teori kepribadian yang memiliki impact cukup besar dalam ilmu psikologi, termasuk psikologi klinis. Meskipun beberapa ahli memiliki kritik tersendiri, namun teori ini berusaha untuk memahami manusia berdasarkan pengalaman masa lalunya, memiliki penekanan pada kesadaran, prakesadaran, dan ketidaksadaran, serta menempatkan seks dan agresi sebagai salah satu pembahasan besarnya. Kita akan membahas bersama teori psikoanalisis. Teori psikoanalisis dicetuskan oleh Sigmund Freud, seorang pria berkebangsaan Austria. Awal perjalanannya, ia banyak melakukan eksperimen dengan menggunakan kokain. Hingga akhirnya, dia menghasilkan artikel yang berkaitan dengan eksperimennya tersebut. Beberapa karya besarnya antara lain Studies on Hysteria, Interpretation of Dreams, On Dreams, Psychology of Everyday Life, Three Essays on the Theory of Sexuality, Jokes and Their Relation to the Unconscious. Konsep dasar kepribadian, Sigmund Freud membaginya ke dalam 3 level kepribadian. Yang pertama adalah kesadaran, yaitu segala sensasi dan persepsi yang kita sadari pada saat ini. Yang kedua adalah bawah sadar, berisi semua dorongan atau insting yang tidak kita sadari, tapi ternyata berpengaruh terhadap perkataan, perasaan, maupun perilaku kita. Dan yang ketiga adalah prasadar, yang mana berada di tengah-tengah sadar dan juga bawah sadar. Dalam level ini, berisi pikiran yang berada di bawah sadar, tetapi bisa timbul ke kesadaran. Freud juga memperkenalkan tentang struktur dasar kepribadian. Ada id, ego, dan superego. Id sepenuhnya berada di alam bawah sadar, dan ia berkaitan erat dengan pleasure principle. Sedangkan ego adalah satu-satunya yang berhubungan dengan alam sadar, dan ia bertanggung jawab terhadap reality principle. Dan yang ketiga atau yang terakhir, yaitu adalah superego, yang mewakili moralistic and idealistic principle dalam sebuah kepribadian. Freud mengatakan bahwa manusia memiliki motivasi untuk mencari kesenangan dan mengurangi kecemasan serta ketegangan. Dan dorongan-dorongan dasar dari teori psikoanalisis ini sering disebut dengan istilah insting. Kemudian dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama adalah dorongan seks atau eros, dan yang kedua adalah dorongan agresi, distraksi atau yang kita sebut dengan thanatos. Freud juga menempatkan kecemasan ke dalam dinamika kepribadian dan dikategorikan ke dalam 3 bentuk. Yang pertama ada kecemasan neurosis, kecemasan moral, dan yang terakhir ada kecemasan realistis. Salah satu cara untuk mengurangi kecemasan dalam teori psikoanalisis dikenal dengan istilah mekanisme pertahanan diri. Dan pada dasarnya, mekanisme pertahanan diri adalah suatu hal yang normal dan digunakan secara universal oleh setiap orang. Namun, ketika itu dilakukan secara ekstrim dan berlebihan, akan mengarahkan pada perilaku neurotik. Beberapa bentuk dari mekanisme pertahanan diri antara lain represi, pembentukan reaksi, pengalihan, fiksasi, regresi, proyeksi, introyeksi, dan sublimasi. Freud percaya bahwa pengalaman masa kanak-kanak akan sangat mempengaruhi dan membentuk kepribadian seseorang ketika dewasanya nanti, terutama 5 tahun pertama kehidupannya. Freud juga memiliki teori fase perkembangan yang disebut dengan psikoseksual, di mana setiap tahapannya dipengaruhi oleh zona erogen dalam tubuhnya. Dan setiap tahapan yang dilaluinya memiliki konflik yang harus diselesaikan sebelum masuk ke tahap berikutnya. Yang pertama adalah fase oral, berawal dari mulai lahir hingga tahun kedua kehidupan. Fokus kepuasannya berada di mulut, seperti menggigit,
mengisap, ataupun menelan. Ada dua perilaku pada tahap ini yang cukup dominan. Yang pertama adalah oral incorporative behavior, seperti menelan, dan yang kedua adalah oral sadistic behavior, seperti meludah ataupun menggigit. Dan apabila bayi mengalami fiksasi pada masing-masing tahapan tersebut, maka akan mengembangkan psikopatologis tertentu. Yang kedua adalah fase anal, yaitu pada usia 18 bulan. Ketika balita mulai diberikan toilet training, di mana menurut Freud, BAB merupakan hal yang memuaskan secara erotis. Sehingga dengan adanya toilet training, mereka tidak bisa BAB sembarangan, karena waktu dan tempat diatur oleh orang tua mereka. Ketiga adalah fase falik, merupakan fase terakhir dari pregenital dan memiliki konflik terumit. Bermula pada usia 4-5 tahun, di mana konflik ini berpindah dari anus ke genital. Pada fase ini dapat terjadi yang dinamakan Oedipus kompleks pada anak laki-laki dan Elektra kompleks pada anak perempuan. Dan pada tahap ini, anak laki-laki dapat merasakan yang namanya castration anxiety, sedangkan pada anak perempuan dapat merasakan penis envy. Yang keempat adalah fase laten, di mana anak mulai mengalami proses diam dalam psikoseksual. Kenapa? Karena pada fase ini anak mulai disibukkan oleh kegiatan sekolahnya, kemudian hobinya, dan juga aktivitas-aktivitas lainnya bersama teman-teman. Dan pada usia ini, 3 struktur kepribadian yang sudah saya sebutkan, yaitu ada id, ego, dan superego, telah dibentuk dan hubungan ketiganya telah terkristal. Yang terakhir adalah fase kelima, yakni fase genital. Fase ini terjadi pada masa pubertas dan memiliki sedikit konflik di dalamnya dan tidak seintens pada fase-fase sebelumnya. Freud tidak berfokus pada perkembangan setelah pubertas. Kenapa? Karena menurut Freud, perilaku ketika dewasa lebih ditentukan oleh masa kanak-kanak mereka. Bagaimana teori psikoanalisis memandang psikopatologi? Psikoanalisis memandang bahwa psikopatologi terjadi karena adanya trauma masa lalu. Yang terjadi berusaha dia tekan ke alam bawah sadar mereka. Dan dari sana, Freud mengembangkan teknik-teknik terapeutik yang meliputi. Pertama, ada yang namanya asosiasi bebas, yang mana pasien diminta untuk mengutarakan setiap pikiran yang muncul di benaknya pertama kali, dan tidak peduli betapa memalukan atau menyakitkan ingatan-ingatan tersebut. Dan dari sana, Freud melakukan interpretasi. Yang kedua adalah analisis mimpi, di mana terapis akan menginterpretasikan mimpi-mimpi yang dialami oleh kliennya berdasarkan simbol-simbol yang muncul. Kenapa? Karena menurut teori psikoanalisis, mimpi itu adalah merepresentasikan keinginan, ketakutan, maupun konflik yang ditekan ke alam bawah sadarnya. Dari banyaknya teori-teori yang ada, psikoanalisis memiliki posisi tersendiri di dalam teori kepribadian di psikologi. Melalui paradigma psikoanalisis, teori ini berusaha untuk memahami manusia dari bagian terluarnya hingga bagian terdalamnya, yakni ketidaksadaran. Sebagaimana gunung es, apa yang tampak di permukaan bisa jadi hanya sebagian kecil dari keseluruhan gunung es seutuhnya. Salah satu kutipan Sigmund Freud, "Turn your eyes inward, look into your own depths, learn to first know yourself." Tonton video lainnya, saya Imelda Indriani Alfia, sampai jumpa di video selanjutnya.